Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billadzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa taqwallahi faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sejenak merenungi kembali tingkat ketakwaan kita paling tidak dalam sepekan ini, hingga kita ditemukan lagi di tempat ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Hadirin, idealnya tingkat ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat, bukan sebaliknya. Allah sudah memberikan nikmat agung kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan. Tak sedikit saudara kita yang mungkin saja saat ini sedang sakit, belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang maksimal dan tidak punya kesempatan berbuat baik kepada sesama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, mari jadikan rejek untuk selalu mengoreksi, memperbaiki, sekaligus menguatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan meninggalkan apa-apa saja yang sudah dilarang Allah dan memacu diri untuk lebih bersemangat menjalankan perintah-perintahnya. Ketahuilah bahwa takwa adalah intisari kehidupan manusia dalam menempuh perjalanan di dunia ini. Takwa merupakan bekal terbaik kita untuk memantaskan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang baik, tentu saja kita ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita perlu terus didorong dengan motivasi-motivasi yang kuat untuk menjadi hamba yang taat. Motivasi ini boleh saja dimunculkan oleh diri kita sendiri dengan selalu mengingat bahwa hidup di dunia tidak abadi. Bahkan hanya Sang Pemberi nyawa lah yang tahu kapan dan di mana kita harus meninggalkan dunia ini selamanya. Oleh karenanya, selama masih diberikan kesempatan di dunia, tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan waktu itu dan mengisinya dengan aneka kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan ada 4 pengingat yang bisa menjadi pendorong umat Islam dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat. Umat Islam diharapkan bisa memegang teguh 4 pengingat ini di setiap waktu, tempat maupun kesempatan. Tujuannya tiada lain agar umat Islam selalu berjalan di atas jalan yang lurus dan tidak terjerumus pada lubang kemaksiatan. Adapun 4 pengingat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah mengingatkan bahwa Allah selalu di langit dan bumi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari pandangannya.
Umat Islam hendaknya bisa merasakan kehadirannya di setiap langkah kehidupan. Sesungguhnya Allah mengetahui setiap rahasia. Allah selalu menyertai di setiap keadaan. Tulis Habib Abdullah. Dengan ilmu dan iradahnya, Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, baik yang bersifat lahir seperti perilaku anggota tubuh maupun yang bersifat batin, yaitu bisian-bisian hati. Jika belum bisa merasakan kehadiran Allah, hendaknya mengingat bahwa semua aktivitas kita terpantau dengan jelas oleh CCTV Allah, meski sedang berada di tempat tersembunyi sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Artinya, engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Bila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Mengingat hal tersebut, umat Islam hendaknya merasa malu ketika hendak meninggalkan perintahnya maupun ketika mau mencoba untuk melakukan maksiat padanya. Yang kedua, merasakan kehadiran malaikat pencatat amal. Sebagaimana diketahui, setiap manusia ditemani oleh seorang malaikat kiraman dan yatid yang bertugas mencatat amal baik dan buruk. Keduanya dikenal dengan malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib berada di sebelah kanan untuk mencatat amal baik, dan malaikat Atid ada di sebelah kiri untuk mencatat amal buruk. Ketika tidak bisa merasakan kehadiran Allah di setiap saat, umat muslim diharapkan bisa merasakan atau mengingat bahwa setiap gerak-geriknya akan direkam dan dicatat oleh kedua malaikat. Di akhirat kelak, semua catatan tersebut akan dibuka, kemudian diminta pertanggungjawabannya. Dengan mengingat kehadiran dua malaikat itu, diharapkan bisa mendorong seseorang untuk terus beramal soleh dan mengurungkan niat saat hendak melakukan maksiat. Ketiga, kematian sudah di depan mata. Jika kehadiran Allah dan dua malaikat pencatat amal belum bisa dirasakan dan belum juga membuat ibadah kita meningkat, maka ingatlah, dengan adanya kematian, setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Hanya saja waktu dan tempatnya dirahasiakan. Bisa jadi hari ini, esok, atau lusa. Dengan demikian, pada hakikatnya semua manusia sudah mendapatkan vonis mati. Orang yang sudah divonis mati oleh hakim atau dokter saja biasanya akan menghabiskan sisa umurnya untuk beribadah. Dengan mengingat adanya kematian yang sudah di depan mata, diharapkan bisa lebih meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat. Keempat, mengingat janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kebahagiaan dan surga untuk seorang yang mau mengikuti aturannya. Sebaliknya, Allah juga mengancam penderitaan dan neraka bagi mereka yang bermaksiat. Dengan mengingat pada empat hal ini, diharapkan bisa membuat umat Islam semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, melaksanakan amal, dan meninggalkan perbuatan dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, menjalankan ketaatan dengan memperbanyak beribadah merupakan salah satu upaya mempertahankan keimanan dalam diri kita. Sebab tiada cara yang lebih tepat untuk memperkuat iman selain dekat kepada Allah. Selain iman yang kuat, kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Dengan bertakwa, kita bisa menjadi hamba yang mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran hamalan wa syahadatu ala ilaha illallah wahdahu la syarika lah ikraman liman jahada bihi wa kaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wasquluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.